apabila mindsetmu selalu berkembang ke arah positif, maka perlahan-lahan kita dapat mencapai mimpi yang kita impikan. This is EduTalk, educative and inspirative. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Vanessa Monica Suwanti. Kita panggil saja Vanessa ya. Halo Vanessa, apa kabar? Halo Pak, kabar baik Pak. Sehat? Sehat. Tetap. Gimana dengan Bapak? Ya, saya sehat-sehat juga. Tetap jalankan prokes supaya tetap sehat gitu. Baik, kita mau mengenal Vanessa lebih dalam lagi. Walaupun Vanessa Bapak kenal ya, tapi viewer kita kan banyak mungkin yang belum kenal secara mendalam ya. Bisa Vanessa ceritakan masa kecilnya dulu seperti apa gitu ya, hobinya apa? Silakan. Oke, jadi saya Vanessa dan saya lahir pada 27 Februari 2003. Ya, mungkin masa kecil saya saat TK cukup menyenangkan. Saya dapat bersekolah, dapat bermain dengan teman-teman, mungkin seperti teman-teman saya saat TK saat itu ya. Lalu masuk ke SD pun sama seperti biasanya, saya belajar, bermain, ya hanya itu saja. Tapi saat kelas 4 ini, saya mulai lebih giat belajar karena ada motivasi. Karena saat itu mimpi saya adalah menjadi juara kelas. Tapi ternyata untuk mulai giat belajar itu cukup susah. Dan saya belum konsisten untuk belajar lebih giat. Dan akhirnya saya belum bisa mewujudkan mimpi saya saat kelas 4. Tapi saya tidak merasa harus berhenti saat itu. Dan saya terus berusaha maksimal. Mungkin saya pikir saya dengan berusaha lebih giat, saya akan mewujudkan mimpi saya. Dan ternyata benar saja. Dan saat itu, saat masuk kelas 5, pas semester ganjil, saya mendapatkan juara 2 dan itu saya rasanya senang banget. Nah, mulai dari sana saya lebih giat belajar dan akhirnya saya bisa mendapatkan juara 1 di juara pertama saya. Namun ada saatnya saya kembali tidak bersemangat dan ada kalanya saya turun peringkat dari sebelumnya. Namun saya pikir saya sudah melakukannya dengan maksimal, jadi jalankan saja dulu. Dan puji Tuhan, akhirnya saya bisa mendapatkan juara terus sampai SMA. Nah, niat saya untuk mendapatkan juara sebenarnya bukan dari tekanan orang tua atau dari tekanan siapapun, tapi karena saya merasa saya harus bekerja lebih keras, saya harus lebih giat belajar. Nah, syukurnya orang tua saya juga selalu mensupport saya, meskipun kadang saya turun dari peringkat sebelumnya, tapi orang tua selalu bilang, ya coba lagi aja gitu. Dan akhirnya saya bisa di titik ini mungkin bantuan orang tua dan saya yang memiliki usaha yang lebih giat dari sebelumnya. Dan saat SD pun saya bila diingat dulu ya, saya itu rasanya memiliki jiwa wirausaha sejak kecil gitu. Nah, dulu itu orang tua saya memiliki toko ATK di depan rumah. Itu milik mama saya. Nah, itu jual kayak pen, pensil, penghapus seperti itu. Nah, teman-teman saya yang tahu saya memiliki toko ATK, mereka biasa menitipkan saya untuk beli pensil dong, beli pensil. Nah, dari sana tuh saya bisa mendapatkan keuntungan. Saya tuh menambah biasa 1.000 atau 500 perak dari harga yang saya beli. Dan dari sana tuh mulai kumpul keuntungan saya. Saat itu kalau nggak salah, keuntungannya sampai dari 100.000 sampai 200.000. Nah, 100.000 sampai 200.000 dulu uangnya lumayan besar ya menurut saya ya. Nah, itulah yang mungkin membangun jiwa wirausaha saya sejak kecil. Ya, saya mengenal Vanessa itu adalah seorang yang ulet, cerdas, daya juangnya luar biasa gitu ya. Kalau tak salah saya, Vanessa ada berapa bersaudara? 3 bersaudara ya? Iya, saya memiliki 1 abang dan 2 kakak. Iya,
abang dan kakaknya Vanessa dulu juga murid saya gitu. Apa kabar mereka? Gimana hubungan kalian di keluarga? Kami cukup dibilang harmonis ya. Mungkin saudara-saudara lain sering bertengkar ya. Mungkin karena kami sekarang sudah masuk dewasa, kami lebih berpikir untuk tidak memulai masalah yang baru gitu. Kami lebih menciptakan kesenangan sesama. Jadi biasa ada misalnya lebih sharing makanan misalnya, atau ngajak ke mall sama-sama gitu. Nah itu tuh yang membangun kedekatan kami. Nah satu kakak saya yang di Jakarta, kami tetap menjalin hubungan dengan biasa video call sama-sama berempat, atau enggak telepon sama-sama satu keluarga, biasa begitu. Ya, salam buat abang dan kakaknya Vanessa ya. Udah lama nggak ketemu mereka. Terakhir Bapak ketemu kalian sama Mama itu di apa? Di Transmart ya kalau nggak salah ya. Di Transmart terakhir. Iya, sehat-sehat semua ya. Saya mau dalami sedikit ini. Ketika Vanessa ikut kelas saya belajar, saya lihat Vanessa itu punya kemampuan di atas rata-rata ya. Boleh tidak bagikan tips dan triknya gitu? Kok bisa begitu? Oke. Gitu? Sejujurnya saya dulu SMP itu kurang, Bapak kan mengajar sejarah di kelas saya ya. Dulu itu SMP saya kurang suka sejarah. Saya sempat tidak ingin masuk ke kelas IPS karena saya merasa saya kurang bisa di sejarah. Saya kurang bisa di sejarah dan sosiologi. Dan saya sangat minder dengan hal itu. Dan akhirnya saya pas dari kelas 9 mau naik ke 10, saya sempat pikir apa saya masuk ke kelas IPA aja ya, karena saya lemah di sejarah dan sosiologi. Namun saya selalu lebih berpikir positif. Saya rasa saya bisa, dan itu tuh bukan penghalang saya kalau misalnya saya ingin lebih bangkit lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kelas IPS, dan kalau misalnya dibilang di atas rata-rata sih enggak lah ya, sama aja menurut saya. Nah, menurut saya yang penting itu ya lebih, bila kita rasa kalau kita memang kurang di pelajaran itu, harusnya lebih dalami, bukannya tidak suka ke pelajaran itu, tapi itu cari kenapa saya tuh nggak suka dengan pelajaran ini, kenapa saya nggak suka dengan pelajaran ini. Dengan jawaban itu kita bisa tahu gitu, oh ternyata misalnya saya nggak suka MTK karena terlalu banyak rumusnya. Nah solusinya gimana? Nah kita tuh bisa lebih cari solusinya. Kalau misalnya kita malah benci pelajaran itu, jadi lebih kayak merasa pelajaran ini nggak penting, pelajaran ini sebenarnya susah banget gitu. Nah itu yang membuat mindset kita udah dari dulu tertutup gitu, tertutup bahwa pelajaran ini sangat susah. Nah itu yang membuat kita nggak bisa berkembang. Nah yang nggak penting itu seperti saya bilang ya, cara ngajar Bapak di pas saya itu sangat-sangat dibilang sangat menyenangkan gitu. Meskipun Bapak tahu misalnya satu kelas nggak mungkin suka sejarah semua, tapi itu Bapak membawakan kelas jadi lebih menyenangkan, mengajarnya juga lebih jelas, lebih menurut saya sih sangat-sangat masuk. Yang Bapak yang ngajar nih nggak hanya ilmu saja, teori saja, tapi juga pengalaman yang membuat kita tuh lebih merasakan, oh ternyata gini dari pengalaman sejarah gitu. Meskipun biasa Bapak cerita di luar out of topic, tapi itu yang membuat kelas menjadi seru, kelas yang nggak bosan gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya lebih tertarik sejarah sekarang, dan mungkin gara-gara itu saya lebih giat belajar sejarah. Oh gitu ya, saya baru tahu ya Vanessa tidak suka sejarah. Karena di kelas saya, waktu Vanessa masih jadi murid saya, nilai Vanessa itu selalu sempurna gitu loh. Apakah ini memang dari faktor internal Vanessa juga ya? Setelah mengevaluasi apa-apa yang menjadi penyebab, kemudian
Iya. menemukan solusinya gitu ya. Bukan total hanya karena faktor guru ya, tapi dari diri murid sendiri juga gitu ya. Ya, saya mengkoreksi apa yang membuat sejarah itu membosankan menurut saya saat dulu. Dan ternyata saya menemukan bahwa saya tuh kurang suka hafalan sejarah. Namun akhir-akhir ini saya lebih suka membaca sejarah juga sih, kayak sejarah akhir-akhir ini saya membaca sejarah Thailand dan sejarah Vietnam gitu. Menurut saya bukan sesuatu yang nggak bisa berubah gitu, bisa berubah, namun tuh belum dapat timingnya, ya begitu. Oke, berarti sudah paham sekarang ya bahwa sejarah itu adalah guru kehidupan. Ya. Ya, saya juga dapat informasi, Vanessa itu siswa kita yang pertama ya masuk UI gitu. Kalau boleh tahu apa kiatnya ketika berusaha gitu, berdoa atau apa gitu ya sampai bisa masuk UI. UI kan ya tidak gampang ya masuk UI ya. Coba ceritakan. Ya. Mungkin saya akan cerita latar belakangnya dulu ya sebelum saya masuk ke Universitas Indonesia ya Pak. Jadi awalnya itu saya ingin berkuliah di Universitas Tarumanegara di Jakarta Barat. Nah, keinginan itu tuh muncul saat saya baru masuk SMP. Sampai kelas 11 pun saya yakin bahwa saya pasti masuk ke Universitas Tarumanegara. Nah, pas 12 semester ganjil, tepatnya bulan Agustus, saya mendaftarkan diri saya untuk menjadi mahasiswi di UNTAR. Tapi mungkin tidak semua rencana itu berjalan dengan lancar ya. Nah, salah satunya rencana kuliah saya ini. Pada hari pembukaan pendaftaran SNMPTN, tiba-tiba teman saya itu yang merupakan teman yang mendaftar di UNTAR juga, dia mengajak saya, kayak ini SNMPTN udah dibuka loh, kamu nggak mau coba gitu, siapa tahu kamu kan kamu lumayan bisa, kayaknya kamu coba aja, siapa tahu kamu diterima di universitas di negeri. Nah, saat itu akhirnya kami berdua itu mendaftar di SNMPTN di universitas yang sama dan jurusan yang sama. Nah, universitasnya itu Universitas Indonesia dan untuk jurusannya itu jurusan akuntansi. Nah, di saat pengumuman SNMPTN di 22 Maret 2021, ternyata syukurnya saya lolos SNMPTN. Nah, saat itu saya masih tidak percaya saya bisa diterima di universitas, di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tapi mungkin itulah takdir. Dan akhirnya saya melakukan pendaftaran ulang, saya akhirnya mengajukan biaya untuk kuliah dan akhirnya sampai di titik ini. Mungkin karena saat itu kenapa saya sangat yakin kenapa saya di UNTAR, karena dua kakak saya itu, yang pertama itu alumni UNTAR dan satunya lagi itu masih berkuliah di UNTAR. Jadi saya mengambil jalur yang lebih mudah lah intinya, karena udah lulusan. Jadi ya tinggal tanya ke kakak saya aja, oh ini UNTAR gimana ya. Ternyata saya diterima di UI dan ya nggak jadi di UNTAR akhirnya. Di UI Vanessa pilih apa waktu itu? Akuntansi ya? Akuntansi. Oh, lumayan itu lumayan sulit. Ya. Akuntansi di UI itu salah satu yang terbaik ya selain kedokteran gitu. Kalau ya. UNTAR kemarin rencana mau ambil apa? Akuntansi juga, Pak. Oh, akuntansi juga ya. Memang senangnya di akuntansi. Ya, karena sejak kecil cita-citanya udah menjadi karyawan kantoran. Nah, karyawan kantoran yang saya tahu dulu itu cuma akuntansi. Ternyata yang benar-benar suka akuntansi. Tapi kalau misalnya untuk balik ke cita-cita dulu itu jadi dokter. Namun ya itu saat kayak apa sih yang jadi pengen cita-cita, pasti dijawab guru, dokter, pilot ya. Dan masuk SMP itu udah merasa cukup mengenal diri gitu. Nah, saya itu tipenya cukup suka hitung-hitungan, namun nggak suka hitung-hitungan yang banyak rumus seperti MTK. Nah, kelas 10 itu saya belajar ekonomi. Di sana saya lebih merasa, oh berarti ada ya yang
hitung-hitungan tapi tidak terlalu banyak rumus, yaitu akuntansi. Dan akhirnya saya merasa bahwa pelajaran akuntansi ini cocok untuk saya gitu. Ya, ya. Akuntansi itu adalah sama dengan kedokteran, cuma bedanya akuntansi itu untuk memeriksa, mendiagnosis kesehatan keuangan perusahaan. Kalau kedokteran itu mendiagnosis kesehatan manusia, gitu ya, pasien, gitu ya. Kurang lebih sih. Jadi sukseslah buat Vanessa ya, bisa masuk UI gitu. Kita dari pihak sekolah bangga sekali dapat ya kabar seperti itu gitu loh. Ya moga-moga nanti adik kelas Vanessa ada yang juga bisa tembus ke UI ya. Karena UI itu untuk perguruan tinggi Indonesia dalam peringkat dunia yang tertinggi dibanding dengan semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Ya Bapak doakan kamu sukses di sana dan nanti bisa lulus tepat waktu sesuai dengan rencana. Ya tentu harus terus berusaha belajar dengan giat ya. Saya juga mau tahu apa visi ke depan dari Vanessa untuk Indonesia di 2045. Visi saya ya, mungkin kita akan bahas tentang mindset ya, karena mungkin mindset Indonesia masih cukup. Nah, saya punya quotes, mindsetmu adalah awal perjalanan kamu untuk masa depan. Jika mindsetmu tidak mau berkembang dan selalu mengarah ke negatif, percayalah kalau kehidupanmu akan stagnan dan sulit berkembang. Dan kebalikannya, apabila mindsetmu selalu berkembang ke arah positif, maka perlahan-lahan kita dapat mencapai mimpi yang kita impikan. Nah, mungkin saya belum jelaskan apa itu mindset ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang mindset. Mindset itu sebuah pola pikir atau cara berpikir kita terhadap suatu kebiasaan yang selalu terjadi. Misalnya, seorang anak kecil, dari dulu dia selalu dituruti perintahnya oleh orang tuanya. Misalnya, Ma mau beli permen, langsung dibelikan. Ma mau boneka, langsung dibelikan. Nah, itu yang lama-lama akan membuat mindsetnya berkata, oh saya bisa mendapatkan apa yang saya mau, saya bisa mendapatkan apa yang saya minta. Nah, oleh karena itu saat ia masuk ke SMA atau kuliah, saat ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia mau, ia lebih merasa kecewa atau merasa stres karena dari dulu ia mindsetnya selalu bilang saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Ternyata saat kuliah orang tuanya nggak bisa memenuhi apa yang dia mau, pasti merasa kecewa gitu. Nah, mindset itu sebenarnya ada dua. Mindset yang growth mindset dan fixed mindset. Yang kita harus miliki itu growth mindset. Karena fixed mindset itu misalnya seperti anak tadi. Kalau misalnya anak ya fixed mindset, nggak mau berubah mindsetnya, itu selamanya akan merasa kecewa. Apa yang ia nggak dapat, pasti akan merasa kecewa. Tapi kalau misalnya growth mindset, ia akan berasa, kalau misalnya udah masuk SMP, dia merasa, oh memang orang tua saya memberikan apa yang saya mau, selalu yang memberikan saya. Tapi coba pikir, kalau misalnya masa depan saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya mau dari orang tua saya pasti akan merasa kecewa. Mulai dari itu, growth mindset itu akan berkembang. Oh, gimana caranya kalau misalnya saya tidak bisa mendapatkan barang, apa solusinya? Sudah terpikirkan mindsetnya. Jadi menurut saya growth mindset itu dia akan merasa tidak cepat putus asa karena dia sudah pikir, oh kalau misalnya saya tidak bisa mendapatkan benda, berarti saya harus cari duit untuk mendapatkan benda itu. Nah itu jadi ada lebih tahu jawabannya daripada fixed mindset yang akhirnya kalau misalnya nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau, jadi lebih bingung kayak akhirnya gimana ya saya dapatkan benda itu. Nah itu yang membuat beberapa orang itu gagal karena fixed mindset-nya. Nah, kalau misalnya mindset itu biasa ada orang bilang mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Mungkin Bapak pernah dengar nggak itu ya? Nah,
mungkin kalau mindset orang kaya berpikir bahwa kesuksesan mereka dari kerja keras dan semangat mereka. Kalau mindset orang miskin itu selalu berpikir bahwa kesuksesan adalah mungkin dari harta dari orang tua atau keberuntungan gitu. Jadi mereka nggak mau berkembang gitu. Apalagi untuk saya lihat di beberapa orang di Indonesia selalu menganggap kalau kesuksesan itu pasti ini orang tuanya yang wariskan mah, ini orang tuanya yang banyak hartanya, anaknya mah tinggal lanjutin perusahaannya gitu. Padahal untuk mencapai di posisi misalnya anaknya melanjutkan menjadi direktur, dia harus memiliki pengalaman, misalnya dia menjadi karyawan dulu di sana. Orang kan nggak tahu latar belakangnya gimana. Orang cuma tahu pas dia kesuksesannya. Nah itu yang membuat kadang orang selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Menurut saya itu bukan sesuatu yang harus terjadi terus setiap tahun. Nah kita bisa change mindset kita, karena mindset itu yang penting banget itu awal perjalanan kita. Kalau misalnya mindset kita udah berpikir negatif terus, kayak tertutup, stagnan terus kehidupan kita, nggak akan berkembang. Karena menurut saya kalau mindset itu dari awal udah kacau, kehidupan akan sulit untuk berkembang. Mimpinya akan bisa dibilang tidak akan terwujud dengan segera mungkin. Nah, itulah pentingnya mindset menurut saya. Kalau untuk dibilang mindset itu terbentuk dari mana? Mindset itu sebenarnya terbentuk dari buku yang kita baca, film yang kita tonton, atau orang yang sering kita komunikasi. Kalau misalnya mindsetnya udah tertanam, saya harus saat ketemu teman saya harus bergosip. Nah itu tuh mindset. Kalau misalnya nggak gosip, nggak seru dong gitu kan. Nah padahal itu yang bawa kita ke negatif. Karena kalau kita berteman cuma untuk bergosip kan sebenarnya itu nggak ada membawa manfaatnya gitu. Temannya itu yang baik itu kayak bertukar pikiran. Oh saya misalnya saya ada bisnis, bertukar pikiran seperti itu. Bukan hanya gosip aja gitu. Itu menurut saya yang harusnya bertukar pikiran itu menjadi growth mindset. Nah, mindset kalau untuk yang mindset dari tontonan itu, misalnya kita nonton tentang channel berbisnis, bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara mengelola bisnis. Nah, akhirnya kita akan mulai sadar, kayak bisnis itu ternyata menyenangkan dan ternyata di passion kita gitu. Nah, itulah yang bisa membuat kita semakin mendekati mimpi kita. Kalau misalnya kita ingin jadi pembisnis, tapi setiap hari nontonnya yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau atau apa yang dia inginkan, itu biasa jadi sulit untuk mencapai mimpinya. Nah, itu mindset itu akan tercapai bila ya ada actionnya juga. Kalau udah mindsetnya bagus tapi nggak ada action, misalnya mindsetnya udah bagus, oh gini, terlalu positif, tapi nggak ada actionnya, jadi ya sebenarnya nggak ada berguna gitu. Jadi pentingnya action dan mindsetnya seperti itu. Saya waktu jadi gurunya Vanessa di kelas, saya tahu bahwa Vanessa itu punya usia intelektual lebih jauh di atas dari usia biologisnya, dari umur fisiknya gitu. Dan ya Anda luar biasa. Ternyata juga banyak baca buku psikologi ya, termasuk Growth Mindset. Itu buku yang sangat bagus. Dalai Lama memang pernah mengatakan pada kita ya, apa yang kita pikirkan itu yang kita bicarakan, apa yang kita bicarakan itu yang kita lakukan, apa yang kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Kalau karakter itu dijalankan dalam satu masyarakat yang luas, nah itu lahirlah kebudayaan. Dan saya juga punya seorang akuntan hebat Indonesia ya, yang ya mungkin Vanessa juga kenal ya. Helmi Yahya itu adalah seorang akuntan yang sekarang punya podcast Helmi Yahya Bicara itu.
Nah, saya yakin Vanessa akan seperti dia gitu. Akuntan Indonesia yang sukses luar biasa, yang punya kemampuan bicara yang luas ya. Karena dulu-dulu orang kan selalu berpikir yang namanya akuntan itu di belakang meja gitu. Mereka menganalisis data ya kan. Temannya itu hanya kertas gitu kan. Data ya. Oke, saya senang, luar biasa. Vanessa bisa menjelaskan begitu banyak hal dengan gamblang dan mudah dicerna gitu. Vanessa nanti setelah lulus, apakah akan lebih cenderung menjadi profesional atau menjadi wirausahawati? Sebenarnya saya memiliki mimpi untuk memiliki usaha sendiri dan membuka usaha sendiri. Tapi mungkin saya akan mulai menjadi seorang karyawan dulu di sebuah perusahaan. Karena seperti kutipan Pak Nadiem Makarim yang merupakan seorang Menteri Pendidikan sekarang, beliau berkata, "In order to lead, you have to follow first." Yang artinya untuk bisa memimpin, kita harus ikuti orang lain terlebih dahulu. Nah, karena bila kita tidak bisa merasakan di bawah tekanan orang lain, kita menimbulkan mindset yang kurang matang. Karena kita akan selalu berada di posisi atas terus, nggak pernah di posisi yang di bawah. Nah, oleh karena itu saya memilih untuk menjadi karyawan dulu. Bagaimana cara memimpin yang lebih baik, bagaimana cara mengelola karyawan yang lebih baik. Nah, saat saya membuka usaha dan saya memiliki karyawan, saya bisa menerapkan skill saya untuk memimpin atau untuk menjalankan usahanya seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Seorang jenderal yang baik adalah dulunya dia prajurit yang baik. Jadi tidak ada tentara itu yang terlahir langsung menjadi jenderal. Pasti dia dari prajurit. Seorang guru juga adalah dulunya seorang murid. Ya kita semua dari bawah. Kita naik tangga ke lantai atas kan semua dari anak tangga pertama ya. Nggak bisa langsung ke atas gitu. Dan saya pikir kalau mau jadi penulis buku yang hebat, harus banyak baca buku. Kalau mau jadi pembicara yang hebat, ya harus menjadi pendengar yang baik. Itu luar biasa, Vanessa. Ya semua harus kita mulai dari awal lah ya. Pohon yang besar berbuah lebat kan berasal dari biji yang ditanam. Dengan tunas yang kecil disirami hari demi hari kemudian membesar gitu ya. Oke, saya juga mau tahu nih, Vanessa, dalam melihat Indonesia hari ini, apa yang harus dimajukan lagi gitu untuk menuju masa depan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih maju, lebih baik? Silakan. Mungkin akhir-akhir ini mungkin kesatuan Indonesia lemah karena adanya konflik presiden atau pemerintahan atau tentang pandemi ini pun masih ada yang berkonflik. Padahal kalau misalnya kita tahu saat pandemi ini sudah cukup membuat Indonesia kacau, malahan mereka yang menambah yang untuk provokatif itu semakin banyak, dan itulah yang membuat Indonesia semakin kacau. Kembali lagi, Indonesia itu sebenarnya mindsetnya dibilang kurang terbuka. Nah, contoh kenapa saya bisa bilang mindset orang Indonesia itu bisa kurang terbuka, misalnya seperti ini. Orang Indonesia biasanya melihat tato itu sebagai orang itu punya tato, pasti orang itu jahat, pasti. Karena mereka belum tahu, misalnya orang bertatuan itu rajin ibadah atau apa. Tapi orang luar negeri menganggap tato itu sebagai seni. Mereka tuh akan menjauhi orang yang biasa tatoan. Padahal orang tatoan tidak selalu buruk. Mereka juga membuat kebaikan. Itulah yang membuat biasa beberapa orang itu merasa dikucilkan atau merasa tersingkirkan. Nah, mindset orang Indonesia juga biasa berkata, orang yang baik bertanya itu biasa orang yang bodoh gitu. Padahal
kalau di luar negeri itu, kalau misalnya kita banyak bertanya itu biasa orang lain akan pikir, oh berarti anak ini tuh rasa ingin tahunya tinggi, berarti anak ini kreatif atau inovatif seperti itu. Tapi untuk Indonesia biasanya tidak sesuai seperti itu. Mereka akan menganggap bahwa banyak tanya itu ganggu orang atau bodoh atau apa gitu. Nah, itu yang membuat Indonesia kurang bisa menaikkan diri gitu. Karena Indonesia itu sebenarnya sudah cukup baik menurut saya, tapi kurangnya mindset positif seperti itu yang membuat hambatan Indonesia untuk berkembang itu semakin kecil kemungkinannya. Jadi kalau menurut saya Indonesia itu harus lebih berpikir logis, berpikir matang sebelum ia menjudge sesuatu atau ia menilai sesuatu. Tidak semua penilaian mereka benar, karena penilaian salah dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya yang saya bilang ya, misalnya orang bertato, saya kasih tahu ke orang lain percaya, orang lain lagi percaya. Nah, itu yang membuat sekumpulan orang tuh lebih banyak dan akhirnya membenci sesuatu itu. Nah, Indonesia itu bisa dibilang nanti kalau tiba-tiba disintegrasi itu mungkin bisa, karena banyak orang yang berpikir seperti itu. Misalnya masih banyak orang yang rasis, masih banyak orang yang tidak mau mengalah gitu. Misalnya harus budaya yang benar, tapi budaya orang lain yang menjelekkan. Padahal menurut saya semua sama. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Tidak bisa semua disamakan. Karena mereka dari cara beribadah aja berbeda, atau cara mereka melakukan adat mereka aja berbeda. Karena kalau misalnya kita mau satukan semua, itu pasti nggak bisa. Karena dari awal itu sudah mungkin dari kita lahir itu pasti sudah berbeda gitu. Namun membuat perbedaan itu yang membuat kita beragam gitu sebenarnya. Karena perbedaan itulah yang membuat kita tuh lebih mengerti toleransi. Mungkin luar negeri karena suku budayanya tidak terlalu baik, misalnya negeri apa gitu yang tidak memiliki budayanya terlalu banyak, mereka mungkin akan cenderung intoleransi karena mereka budayanya sama-sama aja, jadi nggak usah toleransi ini, toleransi itu. Tapi inilah yang membuat sikap positif kita bertambah satu, yaitu toleransi sesama umat, toleransi sesama keluarga atau saudara yang berbeda agama atau ras. Nah, itulah yang membuat kita bertambah satu sikap positif. Nah, tapi tidak semua orang menganggap itu sebagai sikap yang harus dimiliki orang Indonesia. Orang Indonesia itu sebenarnya cukup penting memiliki sikap toleransi. Karena kalau misalnya selalu menganggap dirinya benar, itu membuat Indonesia itu semakin lama semakin terpisah. Membuat Indonesia tidak menyatu. Nah, itu yang membuat saya cukup sedih akhir-akhir ini, karena masih banyak orang yang memuji dirinya sendiri karena agamanya yang terbaik lah. Karena sebenarnya boleh kalian memikirkan bahwa agama kalian terbaik, tapi tidak usah memprovokasi agama lain untuk membenci agama itu. Misalnya agama A, ngajak agama B untuk benci agama C. Nah, itu sebenarnya tidak perlu, karena kalau misalnya kalian merasa oh agama aku terbaik gitu, ya untuk diri kalian aja sendiri. Kayak sebenarnya tidak ada pemikiran seperti itu, tidak ada baiknya. Tapi lebih baik kalian menyimpan diri sendiri daripada harus menyebar ke orang lain gitu. Nah, kalau misalnya udah sampai terpengaruh nanti membenci agama C, itu akhirnya kan jadi perlahan-lahan akan banyak orang yang benci C juga. Nah, akhirnya yang C lah yang terkecilkan. Nah, tapi kan itu nggak bisa terjadi di Indonesia, karena di Indonesia kan banyak agamanya. Nah, itulah pentingnya, menurut saya pentingnya toleransi. Dari sejak kecil itu harus ditanamkan toleransinya, seperti itu. Terima kasih Vanessa, luar biasa. Saya berharap lebih banyak anak-anak muda Indonesia berpikir seperti Anda, bahwa taman bunga yang indah bukan satu warna bunga, tapi semakin banyak bunga dengan jenis-jenis warna-warninya akan semakin indahlah taman bunga itu. Demikian juga Indonesia,
dengan Bhinneka Tunggal Ikanya akan membuat kita jauh indah dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Terima kasih Vanessa sudah meluangkan waktu untuk podcast kita hari ini. Dan terima kasih salam buat keluarga ya, Mama, Cece dan Koko ya. Ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. This is EduTalk, educative and inspirative.